Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dan Maulana. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Bapak absen dulu. Jack hadir? Hadir. Good. Dudu hadir? Hadir. Good. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran struktur dan fungsi jaringan. Nah, jaringan tumbuhan, pada tumbuhan ada dua kelompok utama jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berisi sekumpulan sel-sel yang terus-menerus aktif membelah. Sel-sel hasil pembelahan kemudian menjadi bagian dari jaringan dan organ tertentu dan tidak memiliki misteratif lagi karena sudah tersialisasi. Jaringan ini adalah dinamakan jaringan permanen. Jaringan meristem dan fungsinya. Pengertian jaringan adalah sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi jaringan yang sama. Dengan demikian, jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, seperti memiliki sifat meristematik. Jaringan meristematik memiliki beberapa ciri, yaitu terdiri dari beberapa sel yang aktif membelah, sel-sel berusia muda, berukuran kecil, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tidak memiliki fungsi khusus, tidak ditemukan ruang antar sel, tidak mengandung zat liar. Nah, ada jaringan epidermis tumbuhan. Jaringan epidermis tumbuhan selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jelas artinya bahwa fungsi lapisan epidermis adalah melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air dikarenakan penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis terdiri dari sel-sel hidup berbentuk persegi panjang, sel-sel rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Bisa dilihat contohnya. Nah, di sini juga ada jaringan dasar atau yang bisa kita sebut parenkim. Jaringan dasar dikenal dengan istilah parenkim. Disebut jaringan dasar karena jaringan ditemukan hampir di setiap bagian tumbuh pada akar, batang, daun, daging buah, dan endosperm. Begitu pula jaringan ini dapat ditemukan setiap jenis tumbuhan. Pada batang yang dipotong melintang, Anda amati bahwa sebagian besar pasti adalah jaringan dasar ini. Alasan selain ini karena parenkim juga terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, sel-sel yang merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi 6. Yang kedua, memiliki banyak pol-pola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Dan yang kelima, memiliki ruang antara sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Nah, bisa dilihat lagi gambarnya.
Ini adalah parenkim. Nah, jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Anda bisa membayangkan seperti tulang pada tubuh manusia. Jaringan ini yang membentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Ada dua jenis jaringan penyongkong, yaitu jaringan parenkim dan jaringan sklerekim. Yang pertama ada jaringan parenkim. Sifat utama dari jaringan parenkim adalah sel-sel penyusun hidup dan dinding sel banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dapat dianggap jaringan parenkim khusus yang menunjukkan organ muda pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, yang kedua ada jaringan sklerekim. Jaringan sklerekim merupakan jaringan penunjang yang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa jaringan sklerekim telah mati dan memiliki dinding sel tebal, biasanya berlignin, mempunyai zat kayu. Nah, seperti ini. Nah, ada dua kelompok besar jaringan sklerekim, yaitu serabut, merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang. Dan kedua ada sklerit, merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati membentuk grafililisasi dan berdinding keras yang bertahapnya tekanan. Yang ketiga ada jaringan pengangkut. Nama jaringan pengangkut adalah berkas vaskular. Sebagaimana namanya, yaitu vaskular, pembuluh. Jaringan ini berwujud saluran pipa. Anda dapat membayangkan jaringan pengangkut ini sebagai pipa pembuluh darah yang mengantar oksigen dan zat makanan di seluruh bagian tubuh. Sebelumnya ada yang dipertanyakan? Cukup, Pak. Tidak ada. Baik, Bapak. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberi tugas untuk minggu depan. Untuk soalnya Bapak akan kirimkan melalui media WA, grup WA. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis dan bel sudah berbunyi, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.